Assalamualaikum teman-teman, bertemu kembali dengan saya. Jadi di video kali ini saya ingin coba mereview sebuah printer keluaran dari Epson, yaitu Epson L121. Jadi printer Epson ini adalah pengganti dari tipe dia sebelumnya, yaitu L120. Jadi di sini walaupun tipenya L121, waktu pas kita menginstal driver dari printer ini ke laptop ataupun ke PC, itu terbacanya sama seperti L120. Dia tetap terbaca L120 pada driver waktu pas kita install. Jadi di sini kira-kira apa perbedaan dari printer L121 ini kalau seandainya kita membandingkan dengan tipe dia yang sebelumnya? Jadi di sini untuk tipe L121 ini ada 4 perbedaan yang membedakan antara printer L121 ini dengan tipe sebelumnya, yaitu L120. Jadi di sini saya akan coba menjelaskan kira-kira apa-apa saja 4 perbedaannya. Baiklah, di sini saya akan coba membuka printer Epson ini. Saya mengeluarkan printernya supaya teman-teman bisa melihat bentuk printernya itu seperti apa. Kemudian saya akan menjelaskan 4 perbedaan dari printer Epson L121 ini dengan L120. Baiklah, saya mengeluarkan dulu printer Epson ini. Baiklah teman-teman, inilah bentuk dari printer Epson L121. Secara bentuknya saya rasa di sini tidak jauh berbeda dengan L120, tapi sebenarnya di sini yang membedakan antara Epson L121 ini dengan L120 itu adalah dari segi speknya. Yang pertama, perbedaan printer ini adalah printer Epson L121 ini sudah dilengkapi dengan sistem anti panas. Jadi mungkin tujuan dari L121 ini dari pihak Epsonnya membuat dengan sistem anti panas, mungkin tujuannya supaya nanti pas pemakaian kita, printer kita tidak over dan tidak cepat rusak. Jadi sistem anti panas ini saya rasa sangat berguna apabila kita menggunakan printer Epson kita ini untuk jangka waktu yang memang berjam-jam ataupun untuk jangka waktu yang lama. Itu adalah perbedaan pertama antara L121 dengan L120. Kemudian perbedaan keduanya itu adalah dari segi kecepatannya. Jadi kalau untuk printer Epson L121 ini, untuk kita mencetak mono ataupun mencetak hitam itu kecepatannya itu mencapai 9 IPM. Kemudian untuk mencetak colornya itu ataupun mencetak warnanya itu kecepatannya itu mencapai 4,8 IPM. Beda dengan yang Epson L120. L120 itu kecepatan mencetak hitamnya itu hanya 8,5 IPM. Dan untuk mencetak warnanya itu kecepatannya hanya 4,5 IPM. Itu adalah dari segi kecepatan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dari segi kehematan tintanya. Jadi teman-teman, kalau seandainya teman-teman menggunakan Epson L121 ini, itu untuk kapasitas tinta hitamnya itu teman-teman bisa menggunakannya untuk mencetak data-data yang teman-teman inginkan itu sebanyak 4.500 lembar. Jadi di sini teman-teman bayangkan aja jumlahnya itu sudah sangat banyak. Itu setara mungkin dengan keluaran yang Epson seri terbaru juga, yaitu Epson L3210. Itu kapasitas tintanya antara Epson ini dengan Epson yang L3210 itu
sama-sama 4.500 halaman untuk mencetak mono ataupun hitam putih. Kemudian untuk ketiga warnanya, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna birunya itu untuk sekali isi ulang pada botol infusnya ini, teman-teman bisa menggunakannya untuk mencetak data-data warna ataupun dokumen warna yang teman-teman punya itu sebanyak 7.500 lembar. Jadi di sini kalau untuk jumlah yang sekian banyak, kalau kita bagikan dengan nilai beli dari printer Epson ini, maka saya rasa di sini harga beli untuk printer ini tidak akan menjadi beban buat kita saat membeli printer ini. Karena dari segi membeli, kita di sini memang harus mengeluarkan lebih uang dibandingkan kita membeli printer untuk merek lain, tapi dari segi hemat tinta, dari jumlah cetaknya, kemudian dari ketahanan mesin dari printer Epson L121 ini, itu mesinnya itu memang sangat tahan, dan secara pemakaian di sini memang Epson sangat memuaskan. Jadi itu adalah perbedaan yang ketiga. Kemudian apa kira-kira perbedaan yang keempat? Di sini untuk perbedaannya yang keempat, antara Epson L121 ini dengan Epson L120 itu adalah dari garansinya. Jadi kalau teman-teman membeli printer Epson L120, itu teman-teman akan diberikan garansi oleh pihak Epson selama 1 tahun. Tapi berbeda dengan Epson L121 ini, kalau teman-teman membeli Epson L121 ini, itu secara garansi teman-teman diberikan oleh pihak Epsonnya itu selama 2 tahun. Tapi di sini perlu teman-teman ingat, garansi dari Epson ini hanya berlaku kalau seandainya teman-teman menggunakan tinta yang memang original bawaan dari Epson. Jadi di sini kalau seandainya teman-teman menggunakan printer Epson, saran saya di sini jangan teman-teman terlalu menghemat dengan menggunakan tinta-tinta yang tidak ori. Lebih bagus gunakan aja tinta yang original, karena kalau seandainya teman-teman menggunakan tinta original Epson untuk printer Epson yang teman-teman punya, dari segi kualitas cetak teman-teman akan terbayar. Kemudian dari segi garansi juga akan bisa menjamin garansi dari printer teman-teman itu akan sesuai dengan yang diberikan oleh pihak Epson. Jadi kalau Epsonnya menjanjikan 2 tahun, karena tadi teman-teman menggunakan tinta yang memang original, bukan tinta yang merek lain ataupun tinta yang palsu, maka garansi yang akan teman-teman dapatkan nanti memang benar-benar 2 tahun. Karena memang teman-teman selalu menggunakan tinta yang original Epson di printer Epson yang teman-teman punya. Jadi itulah 4 perbedaan antara Epson L121 dengan Epson L120. Jadi di sini tujuan saya mereview ini supaya teman-teman jangan bingung, jangan sampai nanti pas teman-teman membeli Epson L121, tiba-tiba pas teman-teman install di laptop ataupun di PC teman-teman punya, printer Epsonnya itu kok terbacanya masih tetap L120. Jadi apa perbedaannya? Kenapa di kotaknya itu terbuat L121? Jadi di sini saya jelaskan, memang waktu pas teman-teman install driver, nanti drivernya memang tetap terbacanya itu L120. Tapi di sini di kotaknya dibuatnya L121. Tujuan kenapa di kotaknya dibuat L121 hanya untuk membedakan antara Epson yang memang L120 keluaran lama dengan Epson L120 keluaran yang terbarunya. Jadi untuk Epson yang L120 keluaran terbarunya ini, dari pihak Epsonnya itu sengaja melabelkan printer ini dengan tipe L121. Tujuannya adalah agar nantinya printer ini lebih mudah untuk ditandai. Jadi di sini walaupun nantinya printer ini setelah teman-teman beli, teman-teman install di laptop ataupun di PC, terbacanya tetap sama L120, tapi teman-teman di sini tidak dirugikan. Teman-teman itu tetap diuntungkan, yaitu diuntungkan dari segi spesifikasinya. Seperti yang saya bilang tadi, Epson L121 ini sudah dilengkapi dengan anti panas. Kemudian
Secara kecepatan cetaknya juga di sini dia lebih cepat dibandingkan L120 yang versi lama. Kemudian dari jumlah lembaran cetaknya, di sini teman-teman memang betul-betul menghemat uang teman-teman waktu teman-teman menggunakan printer Epson ini. Karena untuk satu botol tinta hitamnya itu aja teman-teman udah bisa menggunakannya untuk mencetak 4.500 lembar. Kemudian untuk yang warnanya bisa digunakan untuk mencetak 7.500 lembar. Keuntungan teman-teman yang terakhir dari Epson L121 ini adalah dari segi garansi. Jadi di sini yang perlu teman-teman ketahui, untuk printer keluaran Epson ini, pihak Epsonnya itu tidak main-main masalah garansi. Kalau mereka sudah mengatakan 2 tahun, maka selama teman-teman mengikuti prosedur dari Epson, teman-teman menggunakan tinta yang memang original dari Epsonnya, mudah-mudahan garansi yang teman-teman dapatkan itu tidak akan mengecewakan. Teman-teman akan dapat 2 tahun seperti yang dijanjikan oleh Epson. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat saya review dari printer Epson L121 ini. Jadi mudah-mudahan walaupun saya reviewnya ini ala kadar, ya bisalah untuk membantu teman-teman untuk membedakan kira-kira di mana perbedaan antara L121 ini dengan L120. Jadi di sini saran saya, kalau seandainya teman-teman ingin membeli printer, saya sarankan lebih bagus teman-teman memilih printer yang memang produk dari Epson. Kenapa saya sarankan teman-teman memilih produk dari Epson? Memang kalau seandainya teman-teman membeli produk printer dari Epson ini, dari harga belinya teman-teman kalah. Tapi dari pemakaian dan ketahanan dari mesin printernya, teman-teman itu akan sangat puas dan teman-teman itu tidak akan direpotkan oleh printer Epson ini. Yang penting seperti saya bilang tadi, teman-teman jaga masalah tintanya. Kalau bisa, teman-teman selalu menggunakan tinta yang memang original dari Epson. Itu adalah cara teman-teman menjaga agar kualitas cetak dari printer Epson teman-teman nanti akan selalu bagus. Kemudian head dari printer Epson yang teman-teman gunakan itu tidak cacat, tidak rusak gara-gara teman-teman menggunakan tinta yang bukan bawaannya. Gunakan tinta yang original, mudah-mudahan umur head dari printer Epson yang teman-teman punya itu akan bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Demikianlah yang dapat saya review ataupun yang dapat saya bagikan tentang Epson L121 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah mau menonton video saya ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum.